Bismillah. Hadis nuzuli bermula ini itu hadis an-nuzul. Qala al-Imam al-Harari telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu. Hadzal hadis bermula ini hadis yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Nah ini, ingat-ingat ini, hadis ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya. Hadis ini disebut dengan hadisun nuzul. Tidak boleh difahami makna yanzilu rabbuna, turun Tuhan kita dari atas ke bawah, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Na'udzubillah. Itu pemahaman rusak. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir, menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Allah Maha Suci dari bertempat. Allah Maha Suci dari sifat gerak. Allah Maha Suci dari berubah. Makna hadis ini apa? Maknanya hadis ya'muru, memerintah oleh Allah al-malaikata, akan para malaikat, bin nuzuli, dengan turun. Jadi yang turun siapa? Para malaikat dengan perintah Allah. Fayanziluna, maka turun oleh mereka al-malaika masafata khamsina alfa sanatin, akan jarak 50.000 tahun bagi kita. Yang dimaksud bagi kita manusia. Minal arsy, dari arsy. Yang dimaksud malaikat yang ada di sekitar arsy, ila sama'id dunya, ke langit dunia, yaitu langit yang ada di atas kita, langit paling rendah. Walaupun juga dari tempat kita sangat jauh, yaitu jarak 500 tahun. Dari bumi ini ke langit pertama jarak berapa? 500 tahun. Lalu dari langit pertama ke langit kedua juga ada ruang kosong dengan jarak 500 tahun. Aksaru, lebih banyak, aksaru min masirati khamsina alfa sanatin, lebih dari jarak 50.000 tahun. Lakinil malaikatu, akan tetapi para malaikat, law kana ahaduhum 'indal 'arsy, walaupun ada satu dari mereka 'indal 'arsy, di dekat 'arsy, sahlun, mudah, 'alaihim, atas mereka, ayyanzilu, untuk turun oleh mereka, fi daqiqatin, dalam satu detik, ilal ardi, ke bumi. Allah Ta'ala ja'ala, menjadikan oleh Allah, ajsadahum, akan fisik mereka, latifatan, itu latifah, araqqa, lebih lembut, minal hawa'i, dari udara. Fisiknya para malaikat itu seperti itu, disebut dengan ajsamun nuraniyatun latifah. Fisik-fisik diciptakan dari sinar atau cahaya latifah, lembut, yang tidak dapat disentuh dengan tangan. Al-hawa'u, bermula udara, idza lamasaka, apabila menyentuh oleh al-hawa, akan engkau, tash'uru, merasakan oleh engkau, bi annahu, dengan bahwa dia al-hawa, lamasaka, menyentuh akan dirimu. Udara begitu menghembus, terasa sering mujang, hembus, lagi gerah, ada angin, adem. Iya, lagi dingin, musim hujan, tambah angin lagi, merinding.
Itu namanya apa? Dihempas atau di lamasaka. Nah, ini yang dimaksud di sini, lamasaka. Menyentuh akan dirimu oleh angin atau udara. Ammal malaikatu, adapun para malaikat, qad la tash'uru, kadang tidak merasa oleh engkau, annahum, bahwa mereka al malaika lamasuka, menyentuh oleh mereka akan engkau, min syiddati latafati ajsamihim, dari sangat lembutnya fisik-fisik mereka. Ada yang masuk ke dalam tubuh. Bahkan dalam beberapa riwayat, seorang ibu janin yang ada di dalamnya dibentuk oleh malaikat dari luar. Malaikat memasukkan tangannya tanpa dirasakan oleh si ibu tersebut, lalu dibentuk. Kurang lebih begitu dibentuk. Ini hidungnya mancung seberapa ini. Mancung apa pesek gitu. Dibentuk itu. Kira-kira begitu. Jadilah seperti idul gitu. Iya. Jadi misalkan seperti apa nih? Kayak Udin gitu. Tuh dia apa? Diolah. Nah, kurang lebih gitu. Diolah oleh malaikat yang mengurusi rahim perempuan dengan perintah Allah. Jadi tanpa terasa ya. Masuk ke dalamnya. Masya Allah. Tuh seperti itu. Makanya para malaikat itu lebih lembut, araqqu minal hawa, dia lebih lembut daripada udara. Wala yata'abun, dan tidak capek oleh mereka para malaikat. Jadi enggak ada capeknya, walaupun turun dari arasy ke langit pertama itu dengan sangat cepat dan tidak melelahkan bagi mereka. Ma khalaqa, tidak menciptakan oleh Allah fihim, pada mereka al malaika, at-ta'aba, akan rasa capek, akan rasa lelah. Abu Muslim, ini ada kisah. Abu Muslim Ad-Darani, Abu Muslim Ad-Darani Al-Khawlani, Ad-Darani Al-Khawlani, marratan, satu waktu, kana, ada ia Abu Muslim Al-Khawlani fi ghazwatin, dalam suatu peperangan. Summa iftaraqa, kemudian terpisah oleh Abu Muslim, anil jaishi, dari bara tentara. Huwa, dia Abu Muslim, wa unasun, dan sekelompok orang. Dia terpisah, dia dan sekelompok orang dari pasukan. Summa ahammahu amrul jaishi, madza shara min amrihim. Summa, kemudian, ahammahu, menggelisahkan akan Abu Muslim, amrul jaishi, oleh perkara al-jaish, pasukan yang terpisah darinya itu dikhawatirkan oleh dirinya. Madza, apa, syara, yang telah terjadi, min amrihim, dari urusan mereka. Maksudnya dia khawatir pasukan yang terpisah darinya itu mereka dalam apa? Dalam kesulitan. Qaliqat nafsuhu, gelisah nafsuhu, oleh dirinya Abu Muslim Al-Khawlani, li ajli ulaikal jaishi, dari karena mereka para tentara tersebut yang terpisah. Khafa, takut oleh Abu Muslim, ayyakunal kuffaru, bahwa ada orang-orang kafir, isqalamuhum, membinasakan akan mereka, atau menyerang dan binasakan akan mereka, al-jaish. Ja'a malakun, datang malaikat, basyarahu, memberitakan kepada Abu Muslim,
Qala berkata oleh malaikat, al-jaishu fi amanin, pasukan yang terpisah dari Abu Muslim, fi amanin, dalam keamanan. Wa qa'ada, dan duduk oleh malaikat, bisurati thairin, dengan bentuk burung. Dengan membentuk apa? Burung. Masya Allah. Hadzal malaku ala ra'sir rumhi, ini malaikat di atas kepala tombak. Makanan nasli, yaitu tempat mata tombak. Ala ra'siha, di atasnya an-nasl, itu malaikat ada di situ berbentuk burung, memberitakan kepada Abu Muslim, pasukan yang terpisah dari pasukan ini, dari rombongan ini, mereka dalam keadaan aman, engkau tidak usah khawatir, kata burung ini. Padahal itu apa? Malaikat membentuk burung. Qa'ada, duduk oleh itu malaikat. Di mana? Atau hinggap itu malaikat karena dalam bentuk burung. Di mana? Di an-nasl. An-nasl itu mata tombak, mata tombaknya dari besi. Fabasyarahu, maka memberitakan akan Abu Muslim, hadzal malaku, oleh ini malaikat. Malaikat tersebut. Wa hadzal malaku, dan ini malaikat, zahara, telah nampak, li ba'dil ashkhas, bagi sebagian orang, bisurati syabin, dengan bentuk pemuda, jamilin, yang tampan, labisin, yang berpakaian, akhdara, yang hijau, pakaiannya hijau. Wa kana, dan adalah, dzalika, demikian itu, dan adalah itu, ba'dil ashkhas, mahmuman, gelisah, aydon, juga. Nah, artinya ada malaikat-malaikat yang datang menghibur sebagian orang-orang mukmin yang dalam keadaan kesusahan. Allahu farraja hammahu, Allah melapangkan akan kesusahannya itu orang. Zala anhul karbu, hilang darinya al-karbu, kesusahan. Lamma kallamahu, ketika berbicara akan dia, hadzal malaku, oleh ini malaikat. Hadza, bermula ini, min malaikatir rahmati, dari para malaikat pembawa rahmat. Datang menampakkan sebagian mereka dalam bentuk manusia. Bahkan bisa jadi bahwa orang yang sedang kesusahan ini lantas dihibur, lalu yang menghiburnya itu malaikat. Dan orang ini bisa jadi tidak tahu bahwa itu malaikat, tetapi apa? Kemudian dia lepas daripada kesusahannya tersebut. Waqafa, telah berhenti, ada ra'sir rumhi, di atas kepala tombak, itu burung. Bisurati thairin, itu malaikat, bisurati thairin, dengan bentuk burung. Ba'dul marrati, dalam sebagian keadaan-keadaan, malaikatur rahmati, para malaikat membawa rahmat, yazuruna, mengunjungi oleh mereka, ba'dul awliyai, akan sebagian para wali. Bahkan para wali melihat mereka, bersalaman dengan mereka, tuh begitu. Dan itu terjadi di kalangan para wali Allah, termasuk diantaranya dengan sahabat Rasulullah, sahabat Nabi yang bernama Imran bin Al-Husayn. Imran bin Al-Husayn, sahabat Nabi ini melihat malaikat, berjabat tangan dengan mereka. Imam Ghazali menceritakan begitu. Dalam karya-karyanya beliau mengatakan, orang dalam keadaan tertentu, dengan derajat tertentu, dapat melihat malaikat.
berjabat tangan dengan mereka, mendengar tasbih mereka. Tuh gitu. Nah, jadi kembali lagi terkait hadisun nuzul, bahwa hadisun nuzul tidak boleh difahami dalam makna Allah turun, tetapi makna yanzilu rabbuna artinya apa? Allah memerintah malaikat pembawa rahmat untuk turun. Nah, dapat dipaham? Nah, jadi kata kerjanya disandarkan kepada Allah oleh karena Allah yang memerintah. Allah yang memerintah. Di dalam bahasa Arab model kalimat semacam ini biasa dipergunakan. Seperti kalau dikatakan bana al-maliku al-qasra, membangun oleh raja akan istana. Bana al-maliku al-qasra, membangun oleh raja akan istana. Yang membangun siapa? Tukang apa? Tukang bangunan, tukang insinyur. Tukang bangunan. Tidak ada seorang raja apa? Membangun istana dalam pengertian dia sendiri membawa apa? Semen, ngangkut pasir, bikin adukan. Gak ada Dun begitu Dun. Tetapi yang bekerja siapa Dun? Tukang. Tetapi kata kerjanya disandarkan kepada raja. Raja membangun istana. Tuh gitu. Yang dimaksud raja memerintah tukang untuk membangun istana. Bana al-maliku al-qasra. Paham? Nah, demikian pula dengan hadis ini, yanzilu rabbuna, bukan Allah yang turun, Allah punya tempat, punya arah, lalu turun, naik, bergerak. Bukan begitu. Tapi yanzilu rabbuna artinya apa? Yanzilul malaku bi amri rabbina, turun malaikat dengan perintah Allah. Nah, itu makna hadis an-nuzul. Turun malaikat pembawa rahmat tersebut ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Ketika tersisa berapa? Sepertiga akhir malam. Jadi sepertiga akhir malam tersebut itu adalah waktu yang mustajab. Para malaikat membawa rahmat turun ke langit dunia. Waktu yang mustajab. Nah, karena itu lanjutan hadisnya mengatakan bahwa kemudian para malaikat tersebut menyeru kepada penduduk bumi, wahai penduduk bumi, adakah saat ini di antara kalian yang memohon kepada Allah, maka Allah mengijabah baginya. Adakah di antara kalian di saat ini yang memohon ampunan, maka Allah mengampuninya. Adakah di saat ini yang berdoa di antara kalian, maka Allah memberinya. Tuh, waktu yang mustajab, sepertiga akhir malam. Udin lagi ngapain Udin? Tidur. Iya, jam 3 ngapain Din? Tidur. Setengah 4 ngapain Din? Tidur. Orang pada sholat subuh, Udin masih tidur juga. Kapan bangunnya Udin? Wallahu a'lam bishawab.